Assalamualaikum gengs, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap standby di channel kita semua yang akan membahas kisah-kisah horor untuk kalian semua. Gua mau cerita dikit nih soal rumah gubuk tua yang katanya berhantu di desa nenek gua. Ini bukan soal cerita serem doang, tapi pengalaman temen gua sendiri. Nah gini nih, jadi di ujung desa deket kebun bambu ada satu gubuk renyot, kayak rumah tua gitulah, dia rusak gitu. Renyot, ya gitulah, yang udah lama banget ditinggalin orang-orang. Orang-orang itu menyebutnya dengan gubuk Pak Wondo. Dulu Pak Wondo tinggal sendirian di situ, nggak punya keluarga, hidupnya tertutup banget. Sampai suatu hari Pak Wondo ini tiba-tiba hilang. Nggak ada yang lihat dia pergi, nggak ada yang lihat dia kemana gitu, jejaknya kayak hilang gitu saja. Gubuknya itu kosong setika, tapi warga desa mulai mengalami hal aneh gitu. Tiap malam Jumat Kliwon suka ada lampu Petromax nyala dari dalam gubuk itu. Padahal jelas ada listrik, terus ada suara kursi goyang. Dan orang-orang yang lewat juga ngedenger suara orang batuk dari dalam. Kok bisa ya? Nah temen gua nih kan, namanya Rio, waktu itu lagi KKN di desa situ. Dasarnya dia skeptis banget soal hal mistis. Jadi dia malah penasaran, dia ajak dua temannya buat explore gubuk itu malam-malam. Nah mereka masuk kan jam 11 malam, bawa senter HP buat rekam video. Sok-sokan investigasi gitu. Awalnya cuma nemuin barang-barang lama seperti rak buku, berdebu, dan satu kursi goyang tua di ruang tengah. Tapi pas mereka buka kamar belakang langsung nyium bau anyir kayak darah gitu. Dan di pojokan ada boneka kayu kecil, bentuknya kayak orang tapi lehernya disayat gitu. Tiba-tiba semua senter mereka mati gelap total dan mulai kedengaran suara tuh kayak kret, kret. Kursi goyang itu gerak sendiri. Salah satu temennya Rio, namanya Adit, ngedengar suara pelan banget di telinganya itu. Gantiin, jagain rumah ini ya. Dia ngedenger kayak suara kakek tua gitulah di telinganya itu. Adit langsung nangis. Rio narik mereka semua keluar sambil nyorot HP jatuh-jatuh tadi. Mereka berhasil kabur, tapi sejak malam itu Adit kesurupan terus tiap malam Jumat. Dan Rio, dia mimpi berulang kali duduk di kursi itu dalam keadaan nggak bisa gerak sambil ngelihat Pak Wondo duduk di depannya dengan matanya bolong, kayak nggak punya bola mata gitu. Dia sering bermimpi kayak gitulah. Sering tiap malam dimimpin kayak gitu. Gubuk itu sekarang udah ditutup warga pakai seng papan, bahkan dikasih sesajen tiap bulan. Warga percaya yang tinggal di situ masih nunggu orang buat gantiin jagain rumahnya. Lu masih penasaran? Silahkan coba lewat sana jam 12 malam. Tapi ingat, kalau tiba-tiba ada suara batuk dari balik pintu, jangan nengok ya. Jangan jawab. Buka pintu, ntar lo sasar lagi masuk sana. Oke, demikian cerita yang saya ceritakan. Kalian bisa subscribe jika kalian suka. Oke, mantap.